Alhamdulillah, TikToknya sudah mulai dapat guys. Take and give-nya sudah mulai kena. Itulah yang penting di dalam membentuk jaringan sebagai seorang pebisnis YouTube. Ya, assalamualaikum guys. Jadi di sini Abah mau memberi sedikit tips. Tips ini Abah coba gabungkan dari bagaimana Abah memahami sebuah bisnis. Dulu Abah, bahkan sekarang juga masih adalah seorang pebisnis. Bisnisnya adalah bisnis networking guys, jaringan. Nah, di saat Abah putuskan untuk terjun menjadi seorang YouTuber, Abah mencoba menggabungkan konsep, wah perasaan gaya kali ngomong konsep, apa konsep? Konsep, konsepnya itu sebagai seorang YouTuber harus mengerti bahwasanya dia seorang pebisnis. Iya guys. Nah, di mana bisnisnya? Yang kita jual itu adalah konten. Ya kan? Nah, saat Anda menjual sebuah barang, apa yang Anda tampilkan? Product knowledge. Betul. Customer service atau pelayanan. Betul. Apa itu lagi ya kira-kira ya? Kecepatan. Itu yang paling utama. Memang guys, dalam menjadi seorang YouTuber, kita harus paham apakah konten yang kita pilih itu adalah sebuah konten yang bisa menarik. Ya, Abah akui konten Abah mungkin belum begitu mampu menarik, tapi Abah punya keyakinan bahwa konten Abah, tema Abah, Your Name Character in Quran akan menjadi sebuah tema yang besar. Itu adalah cara Abah mensugesti diri Abah. Ya. Nah, sebelum kita memulai kepada sebuah karya, sebelum kita memulai kepada sebuah bisnis, kita harus mampu mensugesti diri kita bahwasanya kita sukses di bisnis tersebut. Mengingat kata sukses, Abah teringat dengan kalimatnya Said Salim Assegaf yang mengatakan bahwa sukses itu adalah pasti, sebagaimana jatuhnya suatu benda yang ada di tangan kita. Apabila kita lepas, dia pasti jatuh. Ya kan guys? Apabila kita lepas, dia pasti jatuh. Artinya, sukses itu adalah pasti. Yang sayangnya, kita tidak sabar menunggu kepastian itu tiba. Nah, banyak orang yang dalam berbisnis ini kalahnya di kesabaran guys. Itu guys. Oke, itu yang pertama ya guys ya. Nah, dari kita masuk kepada konten product knowledge-nya. Oke. Mungkin guys sudah memilih atau mempunyai suatu konten tertentu yang guys yakini mampu mengangkat konten kita itu, mampu mengangkat channel kita itu. Pertahankan itu. Ya, keyakinan itu harus dijaga terus. Harus dipegang terus. Itu yang kedua guys. Product knowledge kontennya kita udah pahami ya kan. Yang kedua, customer service, pelayanan. Nah, pelayanan kita ini dalam menjadi seorang YouTuber, apa pelayanan yang kita buat?
Nah, Abah coba memantau beberapa teman yang Abah lihat subscribernya sudah banyak, sudah ribuan, tapi TikToknya tidak ada, saling berkomunikasinya tidak ada. Kalau kita lihat pengaturan di komentarnya terbuka, bukan dia memilih suatu pengaturan komentar yang dinonaktifkan, atau dia memilih untuk sebagai memilih centang dibagikan untuk anak-anak. Kalau kita memilih pas saat membagikan konten itu, video ini untuk diperuntukkan untuk anak-anak, maka secara otomatis komentar kita nonaktif. Artinya kita tidak bisa melakukan komunikasi TikTok kepada membangun audiens kita. Nah, audiens itu adalah jaringan yang kita butuhkan selamanya, guys. Tidak ada seorang YouTuber yang tidak membutuhkan audiensnya, membutuhkan subscribernya, membutuhkan penontonnya. Jadi saran Abah, jadikan kawan-kawan kita, para subscriber kita itu menjadi mitra kita, sebagai jaringan kita. Nah, kalau kita ciptakan sebuah jaringan di konsep YouTube ini, nah kita bisa menciptakan sebuah MLM, multi level marketing YouTuber. Mantap pengertiannya kan, baik. Bagaimana caranya? Jadi gini guys, kalau ini kita, maka jaringan kita itu adalah ini semua yang mengelilingi kita, ya kan? Ngerti guys? Ini masih bisa paham? Atau kita cut aja dulu ya tentang jaringan ya. Nah, kita pahami aja jaringan itu adalah mitra kita. Nah, untuk ke depan nanti Abah terangkan sistem jaringan apa yang bisa kita buat di YouTube. Yaitu yang paling utama itu adalah model matahari. Tapi dia susah untuk menghubungkan satu sama lain kepada siapa yang akan kita pilih menjadi orang yang kita rekomendasikan. Karena sesama YouTuber pemula kita saling dukung, tapi juga harus ada saling merekomendasikan. Nah, di situ letak MLM-nya. Saya merekomendasikan saudara, saudara merekomendasikan saya. Nah, hal ini terus dia ke bawah. Bisa nggak kita buat hal seperti itu? Memang sih, itu memerlukan sebuah komitmen. Komitmen susah tercipta tanpa ada face to face, tanpa ada pertemuan langsung. Jadi kita cut dulu ya cerita jaringannya. Kita bicara pelayanan aja dulu. Nah, sedangkan dalam cara pelayanan, banyak saya lihat beberapa teman yang mana sebelumnya videonya, konten-konten yang disuguhkannya meledak. Viewernya ada sampai 1000, ya kan? Komentarnya ratusan, bahkan sampai 1000-an. Padahal dia masih pemula. Tapi beriring waktu, saya melihat terjadi penurunan. Nah, coba guys sendiri bagaimana kira-kira? Apakah ada melakukan evaluasi terhadap hal ini? Kenapa tiba-tiba apa yang kita seduh, apa yang kita suguh menjadi sesuatu yang tidak menarik? Coba cari tahu. Salahnya di mana? Apakah cara kita yang salah, memberi bahasa yang mungkin kurang dimengerti, kasar, atau dan lain-lain? Atau kita tidak mampu menjaga persahabatan kita? Ya,
Abah rasa di situ, guys. Kenapa seorang YouTuber yang awalnya begitu ramai tiba-tiba dia berkurang audiensnya, pengunjungnya, komentarnya. Jadi dari beberapa analisa Abah yang singkat ini, Abah melihat ada adab yang salah di situ. Iya. Walaupun kita sudah punya konten yang bagus, walaupun kita sudah punya audiens yang banyak, subscriber yang ribuan, tapi kalau kita tidak punya adab, bisa-bisa kita ditinggalkan. Nah, adab di YouTube ini bagaimana? Itu tadi, guys. Kebersamaan. Itu harus selalu kita jaga. Abah sangat sedih bila ada satu konten kawan Abah yang terlewati. Makanya Abah berusaha mencari sampai 4 hari ke bawah, masih ada nggak uploadan kawan-kawan yang belum sempat Abah nikmati. Nah, itu kita harus jaga, guys. Jangan sempat audiens kita lari. Itu satu ya. Yang kedua, tipu muslihat. Ayo, hilangkan tipu muslihat. Jauhkan tipu muslihat. Jangan sampai action kita jadi aib kita. Jangan sampai action kita jadi aib kita. Maksudnya bagaimana, guys? Kita sudah bilang, amanah ya, like dan segala jenis. Kita sudah hadir. Nah, komentar kita itu sudah masuk di notifikasi pemberitahuan, ya kan? Tapi pada saat kita klik notifikasinya, nggak terbaca, hilang, pergi. Kita harus meluncur ke YouTube Studio dan melihat komentar yang kemungkinan spam. Di situ sudah ketahuan, guys. Dia melakukan tipu daya. Tipu dayanya apa? Dia komentar, tapi dia tidak menonton, guys. Nah, yang di sini kita harus penuhi, guys. Setelah Abah lihat dari beberapa komentar yang Abah buat, ternyata komentar Abah bisa jadi spam. Pertama, durasi tontonan Abah tidak terpenuhi. Kedua, terlalu banyak komentar yang Abah buat di dalam komentar Abah. Komentar yang satu kita buat sebelum dikomentari itu jangan dikomentari, guys. Abah pernah lihat di satu teman Abah, YouTuber yang calon YouTuber sukses. Saya lihat waktu dia buka konten tentang spam, ada foto Abah di situ. Artinya komentar Abah menjadi spam. Saya sedih, guys. Kenapa ya? Bukankah saya sudah bermain dengan durasi tinggi? Bukankah Abah sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik? Saya lihat lagi di bawah komentar Abah. Abah lihat lagi di komentar bawah Abah itu. Ternyata Abah berkomentar lagi. Abah lihat peraturan YouTube. Ternyata tidak boleh banyak komentar, guys. Komentar cukup 1 kali saja. Tidak memberikan komentar-komentar yang bisa ditangkap oleh YouTube sebagai spam. Gitu, guys. Itu tentang pelayanan ya, guys ya. Mungkin ada tambahan-tambahan yang mau guys sampaikan, silahkan jawab, berikan tambahannya di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Dan itu yang ketiga tadi, kecepatan. Kecepatan itu juga penting, guys. Kenapa? Banyak orang yang tidak sabar setelah dia bertamu
ternyata tamunya nggak ada di rumah, dan dia pulang dengan kecewa, menunggu di rumahnya, tamunya nggak kunjung datang. Akhirnya dia ambil kembali apa-apa yang telah diletakkan di rumah kita, guys. Nah, itu kan sayang, guys, ya kan? Kenapa harus seperti itu? Kalau memang sudah berkunjung, sudah datang, tapi yang kita kunjungi ternyata tidak membalas, take and give ya, tadi take and give-nya tak terjadi, coba kunjungi lagi. Mungkin action kita itu sudah tertimpa dengan action orang yang lain. Karena pada waktu kita action, teman kita itu mungkin dalam keadaan sibuk atau dalam segala jenis. Kita nggak tahu, teman yang kita kunjungi itu bisa saja teman sejati, menjadi seorang sahabat yang panjang. Gitu, guys. Jadi kalau sudah ngambil action, ya tetap bertahan dengan action itu. Sama seperti tadi, contoh jatuh barang. Setelah kita ambil action, biarkan action itu jatuh. Jangan ditangkap lagi. Artinya dengan jatuhnya barang itu tadi ke lantai, artinya sukses itu sudah tercipta. Sukses pertamanya itu ya terjadinya silaturahim yang berkesinambungan, ya guys ya. Karena hubungan itu tidak hanya putus di satu titik perbuatan action itu saja. Kita harus mampu menjalin kerjasama kepada teman-teman kita, jaringan kita, mitra kita, secara berkesinambungan, guys. Ya guys ya. Mungkin itu aja sedikit masukan dari Abah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita bisa saling bermanfaat. Oke guys, demikian aja dari Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.